Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini saya ingin memberikan penjelasan seputar keberadaan Pak Wali Kota yang kemarin pada hari Jumat ditahan oleh KPK dengan kasus mungkin rekan-rekan media sudah pada tahu. Dan saya hari ini akan memberikan sedikit gambaran tentang apa yang harus kita lakukan. Pertama, menyikapi perkembangan terakhir terkait proses hukum yang dilakukan Pak Wali Kota, kiranya perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, atas nama pribadi maupun selaku Wakil Wali Kota Tasikmalaya, saya menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas penahanan Pak Wali Kota oleh penyidik KPK terhitung sejak hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Semoga beliau beserta keluarga diberi kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapinya. Yang kedua, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita juga menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Dengan harapan semoga proses hukum tersebut berjalan dengan lancar serta menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Yang ketiga, barangkali sebagai manusia tidak luput dari kelemahan. Yang membedakan adalah apakah kelemahan itu diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain serta seberapa besar kadar kelemahan tersebut. Demikian halnya dengan Pak Wali Kota, sebagaimana halnya kita semua, beliau sudah barang tentu tidak luput dari kelemahan tersebut. Apa yang dialami oleh Pak Wali Kota saat ini pada dasarnya merupakan satu di antara berbagai konsekuensi jabatan yang mau, tidak mau, dan suka atau tidak suka harus beliau hadapi. Terlebih di tengah realita birokrasi yang terbangun selama ini. Selanjutnya, apapun yang kita alami saat ini tidak lepas dari kehendak dan sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT yang harus diterima dengan ikhlas serta dijalani dengan penuh kesabaran dan ketawakalan. Yang terpenting dari semua itu, kita harus dapat mengambil hikmah yang sebesar-besarnya dari setiap kejadian yang dialami. Pelajaran yang dapat kita petik antara lain menuntut kita untuk melakukan introspeksi, mengoreksi semua yang dianggap salah, dan memperbaiki semua yang masih dianggap kurang baik. Selanjutnya, selaku Wakil Wali Kota, saya beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Tasikmalaya menjamin bahwa roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa gangguan yang berarti. Langkah-langkah guna menjamin keberlangsungan roda pemerintahan itu terus dilakukan dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk juga dengan DPRD Kota Tasikmalaya. Di tengah situasi yang memprihatinkan ini, saya meminta para kepala perangkat daerah tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih bersungguh-sungguh, terlebih pada saat program pembangunan sedang berjalan menjelang akhir tahun anggaran serta upaya penanganan COVID-19 yang sedang kita fokuskan pada saat ini. Saya meyakini dengan kesungguh-sungguhan, kebersamaan, dan dedikasi yang tinggi kita dapat melalui semua rintangan dan menyelesaikan semua tantangan ini dengan baik. Rekan-rekan media yang saya hormati, setelah adanya penahanan dari KPK, pada hari itu juga pemerintah Provinsi Jawa Barat melayangkan radiogram kepada Wakil Wali Kota Tasikmalaya nomor 132/50/KSM. Saya bacakan saja. Menindaklanjuti penetapan Wali Kota Tasikmalaya sebagai tersangka dan diikuti dengan penahanan yang bersangkutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, disampaikan hal sebagai berikut. 2. A. Sesuai pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan
dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. B. Sesuai pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa wakil kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. C. Sehubungan hal tersebut dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah di Kota Tasikmalaya agar saudara wakil wali kota Tasikmalaya melaksanakan tugas dan wewenang wali kota Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta agar saudara memantau kasus tersebut dan melaporkan perkembangannya kepada Gubernur Jawa Barat. D. Gubernur Jawa Barat kirim. Pengirim Gubernur Jawa Barat, nama Muhammad Ridwan Kamil, jabatan Gubernur Jawa Barat. Ini yang kami terima pada hari Jumat sore setelah provinsi juga mengamati tentang perkembangan yang dialami oleh Pak Wali Kota. Saya kira itu yang perlu saya jelaskan tentang keberadaan Pak Wali mulai dari hari Jumat kemarin. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin disampaikan? Ya Pak. Satu ya. Ya Pak. Saat ini pasca penetapan jadi tahanannya KPK, ini banyak rumor bahwa di Kota Tasikmalaya itu ASN ada sedikit terpecah. Ini bagaimana menyikapi dari pihak Bapak sendiri sebagai pemegang jabatan saat ini? Ya, saya yakin itu tidak terjadi lah. Ya. Tidak ada ASN setelah Pak Wali tidak tahan, ASN terpecah. Saya yakin karena saya tadi sampaikan ini keberlangsungan pemerintahan harus berjalan dengan baik. Walaupun ada hal seperti itu hanya rumor. Saya kira ASN sudah solid dan ini di bawah koordinasi Pak Sekda semua untuk ASN ini. Saya meyakini bahwa Pak Wali ketika beliau mendapatkan penahanan secara otomatis karena ini undang-undang yang harus dilakukan, harus berjalan, sehingga otomatis apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur dalam radiogram ini adalah dasar dari undang-undang. Saya yakin tidak ada perpecahan dan saya menjamin kewenangan Bapak sekarang memegang pemerintahan teguh sebagai wali kota. Saya belum tahu karena ini baru radiogram dari Gubernur. Mungkin akan kita tindak lanjuti ya, kita akan berkirim surat kepada Gubernur dan Gubernur juga minta tentang perkembangan itu dan kita harus berkirim surat kepada Gubernur untuk lebih meyakinkan lagi karena sifatnya baru radiogram untuk sifat yang mendesak barangkali karena kejadian hari Jumat. Mulai hari Senin ini saya diberi kewenangan berdasarkan radiogram. Tapi secara secara penuh ini kita nunggu dulu SK-nya apakah ini PLT atau bagaimana. Karena ini kan harus dijelaskan lagi. Dan saya juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah yang jelas. Ada lagi? Dari Pemkot ada bantuan hukum untuk tawarin atau mungkin ASN mungkin yang nanti. Iya, ini kita sudah menugaskan bagian hukum untuk berkoordinasi dengan pengacaranya beliau karena Pak Wali juga menggunakan ada 9 orang pengacara kalau tidak salah ya, dipimpin oleh Pak Bambang Lesmana. Nanti bagian hukum juga akan melihat perkembangan itu dan berkoordinasi dengan pengacaranya Pak Wali. Satu lagi ya? Ada lagi? Cukup ya? Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Wa qala kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Pak Wali Kota Tasikmalaya Dr. Andes Haji Budi Budiman sudah menjadi konsumsi publik bahwa beliau hari ini ditahan untuk proses penyelidikan selama 20 hari terhitung 3 hari yang lalu. Kami sebagai bagian warga kota, kata orang beragam agama, tentu ungkapan yang pertama adalah innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, Allahumma ajinni fi musibati wa akhluf li khairum minha. Adapun beberapa hal tentang Haji Budi Budiman. Pertama, beliau wali kota yang fighter, seorang petarung, mampu mengaransemen pembangunan kota dengan gayanya yang khas. Bagaimana peluang dana dari APBD provinsi dan APBN pusat dengan DID, DAK dan lain sebagainya, itu beliau kerahkan segenap kemampuan untuk membangun kota. Dan kota kita rasakan, kita saksikan ada suasana lain, baik dari pembangunan infrastruktur ataupun beberapa program fenomenal di terobosan di inovasi keagamaan. Misalnya insentif bisyarah guru dunia yang sebelumnya sangat minimalis, sekarang ya alhamdulillah dengan kemampuan APBD. Yang kedua, operasional pesantren, termasuk juga program-program yang itu derivasi dari visi Kota Tasikmalaya, religius madani. Artinya yang kedua, tentu kami sebagai bagian warga kota menghimbau kepada warga masyarakat, yang kita bisa lakukan adalah berdoa untuk beliau. Jangan membuat suasana gaduh, karena dalam konsepsi Islam, saudara kita Allah memberikan ujian, idastaka minhu udhun tada'a sairu jasadi bisahri wal humma. Kita merasakan apa yang beliau rasakan. Tentu Pak Wali dan keluarga, ketabahan, kesabaran itu merupakan bagian yang sudah melekat pada dirinya, dan yakin Allah akan berikan posisi yang istimewa. Walau debatable, diskursus, pendapat orang mesti berbeda-beda. Dan inilah ciri khas di dunia, artinya jangan kaget dengan hal itu. Nah, yang ketiga adalah dengan tidak bermaksud apapun tentu. Karena kalau dilihat dari kacamata hukum, konon kabarnya begitu, beliau ini tidak ada unsur merugikan negara. Tidak ada unsur memperkaya diri. Karena memang ini kebetulan ada pasalnya, pasal gratifikasi gitu. Dan KPK yang saya tahu itu ya menindaklanjuti kasus-kasus temuan yang merugikan negara 1 miliar ke atas. Bahkan yang kami tahu, uang ini dari salah satu perusahaan yang beliau kelola dan keluarganya untuk menyelesaikan hal itu. Jadi juga kami memohon dengan sangat, karena yakin aparat penegak hukum pun adalah punya keluarga, punya jamaah, punya masyarakat. Tolong itu menjadi acuan dan bahan pertimbangan bersama. Ya, kami berharap beliau nanti setelah 20 hari atau sebelumnya ya bisa kembali ke Kota Tasikmalaya dengan jabatan sebelumnya, kalaupun tidak paling tidak lah mendapatkan keringanan, karena memang niat beliau tidak ada niat jahat, ini untuk kebaikan. Dan waktu itu yang kami tahu bahwa beliau sedang cuti ketika kontestasi pilkada, dan uang itu turun, beliau sedang cuti. Nah, beliau Allah takdirkan jadi wali kota periode kedua, dan itu sudah terdistribusi sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Tapi beliau sebagai pemimpin yang fighter tidak pernah tanda kutip mengorbankan prajurit. Beliau seorang jenderal yang gentle. Udah, biar kami yang menanggung, ini adalah risiko jabatan. Tapi juga kami berharap kepada seluruh birokrat di kota, jangan gaduh, layani masyarakat. Bahkan buat semuanya ini adalah merupakan pelajaran bagi kita semuanya. Artinya apapun yang kita lakukan ada CCTV-nya. Ya, kalau kita ada KPK, ada BPK dan lain-lain, kita sebagai menteri agama ada CCTV ilahi, apa itu? Raqib dan Atid. Sekira itu, pada akhirnya kita berharap mudah-mudahan badai insya Allah pasti berlalu dan endingnya happy ending. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan Pak Budi selama periode pertama dan periode kedua ini, semua orang tidak bisa menutup mata bahwa kerja baiknya, dedikasinya, kemudian
hasilnya sudah dapat kita rasakan bersama, baik secara infrastruktur maupun di luar itu. Itu luar biasa, satu momen yang memang harus diperhitungkan bagi kebangkitan Kota Tasikmalaya, yang kebermanfaatannya pun bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Tasikmalaya. Tentu sangat sulit untuk menemukan sosok minimal yang bisa seperti beliau. Selain humble orangnya, juga kinerjanya luar biasa. Nah, adapun kejadian hari ini yang membuat semua tercengang, kaget, bahkan tidak banyak juga yang merasa terluka akibat berita yang belakangan terjadi. Secara pribadi saya juga sangat merasa sedih, karena dalam amatan saya sesuatu hal yang tidak mungkin ini dilakukan oleh Pak Budi. Tapi ini namanya juga risiko pekerjaan, risiko profesi, dan Pak Budi dengan gagah perkasa dia mempertanggungjawabkan itu. Dan bagi saya ini bukan aib. Bagi saya ini bukanlah satu perkara yang kemudian mempermalukan Kota Tasikmalaya. Karena apa? Karena kegiatan atau yang dilakukan oleh Pak Budi hari ini juga dapat dirasakan bersama. Persoalannya di luar sekarang banyak yang kemudian merasa ada yang ya tidak menutup kemungkinan, ada yang merasa bahwa nah loh, sesuatu sudah terjadi dengan pemimpin daerah kita. Saya katakan bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita besok atau lusa. Yang jelas, manusia itu tidak terlepas dari rasa baik dan buruk, kemudian bagus dan jelek, maupun kemasdulan. Semua itu bisa terjadi pada kita. Siapapun orangnya, kita bisa menempatkan sisi kemanusiaan, bahwa Pak Budi juga manusia. Selain dia sebagai wali kota, dia secara profesi sedang menghadapi risikonya, dan saya berdoa semoga ada jalan keluar yang terbaik. Pak Budi diberikan ketabahan, keluarganya diberikan kesabaran, dan saya yakin berlian tetaplah berlian meskipun dia berada di lumpur yang kotor. Kemudian kebaikan dan keburukan itu hal yang sangat manusiawi, tetapi saya mengajak kepada masyarakat bahwa ada banyak kebaikan yang telah dilakukan. Hanya senoktah celah yang kemudian itu pun belum tentu dilakukan atas inisiatif dan sebagainya, itu masih menunggu proses hukum. Setidaknya kita masih menghargai apa yang telah diperbuat Pak Budi untuk pembangunan Kota Tasikmalaya. Dan saya pribadi saya mengatakan Pak Budi tetap sehat, tetap tegar. Saya percaya Pak Budi bisa mempertanggungjawabkan apa yang selama ini terjadi. Dan satu, Pak Budi tetap akan menjadi bagian yang terpenting di dalam pembangunan Kota Tasikmalaya ini.